Halo semuanya, kalau kita ngomongin persiapan karir buat tahun 2026, mungkin yang kepikiran langsung soal skill teknis atau ngejar gaji tinggi. Tapi, sebenarnya ada satu elemen lagi yang sering banget kelewat. Padahal, justru ini yang jadi pembedanya. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Teknologi itu kan larinya kencang banget ya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, kamu punya skill apa? Tapi lebih ke, skill kamu itu, skill yang tepat nggak buat masa depan yang udah di depan mata ini? Buat jawab pertanyaan tadi, kita nggak akan cuma nebak-nebak ya. Kita bakal langsung lihat datanya, langsung dari sumbernya. Para bos-bos di perusahaan yang tiap hari kerjanya ya milih orang buat direkrut. 1.000 lebih manajer perekrutan. Ini bukan cuma angka loh, tapi ini suara dari pasar kerja yang ngasih tahu kita apa sih yang sebenarnya lagi mereka cari. Coba kita lihat apa kata mereka. Nah, ini dia jawaban dari perdebatan abadi, pentingan mana hard skill atau soft skill. Jawabannya, dua-duanya. Lihat deh, mayoritas, 62% bilang keduanya sama pentingnya. Artinya gini, programmer jago banget tapi nggak bisa diajak ngobrol, itu bakal kalah sama programmer yang biasa aja tapi komunikasinya lancar jaya. Jadi kuncinya itu keseimbangan. Oke, jadi kalau kuncinya itu keseimbangan, mari kita bedah lebih dalam lagi. Skill spesifik apa aja sih yang ada di urutan paling atas daftar belanja para manajer ini? Oke, dari sisi hard skill, ini adalah fondasi-fondasinya. Ngerti cara pakai software, itu udah harga mati. Analisis data, itu bukan lagi cuma bikin laporan, tapi gimana caranya kamu bisa baca cerita di balik angka-angka. Dan di zaman sekarang, keamanan siber itu bukan lagi cuma urusan tim IT, tapi tanggung jawab kita semua. Sekarang kita pindah ke soft skill. Komunikasi ini masih jadi juara. Ide paling keren sekalipun nggak akan ada gunanya kalau nggak bisa disampaikan kan? Terus ada profesionalisme, akuntabilitas, dan yang menarik nih, ketahanan atau resilience. Perusahaan sekarang nggak cuma cari orang pinter, tapi juga orang yang tahan banting pas lagi ada masalah. Nah, ini nih yang menarik banget. Di tengah hebohnya soal AI, ternyata data nunjukin kalau skill dasar itu tetap yang paling utama. AI itu memang alat yang super canggih, tapi ya itu, dia cuma alat. Fungsinya buat melengkapi skill kita, bukan buat gantiin. Keahlian inti kita tetap jadi prioritas nomor 1. Oke. Anggaplah kita udah punya nih skill-skill yang dibutuhin. Pertanyaan berikutnya adalah, di mana kita bisa pakai skill ini biar hasilnya paling maksimal, baik dari segi dampak maupun dompet? Yuk kita lihat petanya. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling ditunggu-tunggu. Di mana sih permintaan ketemu sama peluang? Ini dia beberapa pekerjaan di bidang teknologi yang nggak cuma lagi dicari-cari banget, tapi juga nawarin bayaran yang wow, menarik banget. Nah, disinilah semuanya jadi nyambung. Ingat kan tadi kita ngomongin analisis data? Ya ini wujud nyatanya. Jadi seorang data scientist, jago SQL dan Python aja bisa buka pintu ke pendapatan segitu. Sama juga buat AI/ML engineer, ini peran yang ada di baris paling depan inovasi. Trennya lanjut nih ke cloud dan keamanan siber. Bahkan gajinya bisa lebih tinggi lagi. Kenapa? Simpel. Mereka ini ibarat tulang punggung dan tameng buat bisnis zaman sekarang. Perusahaan rela bayar mahal buat jagain harta karun digital mereka. Jadi, punya skill di AWS atau penetration testing itu investasi karir yang pintar banget. Oke, kita udah ngomongin skill, udah ngomongin pekerjaan dengan gaji yang fantastis. Kelihatannya udah lengkap ya. Tapi, tunggu dulu. Ada satu pertanyaan lagi yang penting banget. Apa iya cuma jadi jagoan teknis dengan bayaran tinggi itu udah cukup buat jadi seorang profesional sejati? Nah, disinilah obrolan kita jadi lebih dalam. Ini bukan lagi soal apa yang bisa kamu lakuin, tapi gimana cara kamu ngelakuinnya. Ini yang ngebedain pekerja biasa sama seorang profesional sejati, yaitu kompas moral. Bedanya tuh di sini, dan ini fundamental banget. Pekerja digital itu fokusnya ke tugas. Pertanyaannya, bisa nggak saya bikin ini? Tapi warga digital itu lihatnya lebih luas. Dia nanya, perlu nggak sih ini dibuat? Mereka mikirin dampaknya ke orang lain, ke masyarakat. Nah, konsep inilah yang disebut kewarganegaraan digital. Intinya, ini adalah kesadaran kalau setiap baris kode yang kita tulis, setiap algoritma yang kita buat, itu punya efek di dunia nyata. Bisa jadi efeknya bagus, kayak ngelindungin data pengguna, atau bisa juga nggak sengaja, malah bikin sistem yang bias. Ini soal integritas di dunia digital. Analogi ini, wah, kena banget. Skill teknis kita itu kekuatan super. Kita bisa bikin hal-hal yang luar biasa. Tapi tanpa kompas moral, kekuatan super itu bisa jadi bahaya. Etika dan tanggung jawablah yang ngasih arah ke kekuatan super kita itu.
Dan kenapa ini penting banget sekarang? Karena kita hidup di tengah-tengah tantangan nyata. Dari data yang bocor, berita bohong yang nyebar cepet banget, sampai AI yang ternyata bisa jadi bias. Kemampuan kita buat ngelewatin dilema-dilema etis ini bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Dan semuanya itu dimulai dari integritas kita sendiri. Jadi, waktu Anda ngerancang karir buat 2026, pertanyaannya bukan lagi cuma skill apa ya yang harus saya pelajarin? Ada pertanyaan yang jauh lebih besar. Saya mau jadi profesional yang seperti apa? Cuma jadi eksekutor yang jago atau jadi arsitek masa depan digital yang bertanggung jawab? Pilihan ada di tangan Anda.